Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait riset kami dengan judul SDA PPO Driven Resource Orchestration for IoT Aware Multi-Tenant Network Slicing in Microservice Based SDN. Selanjutnya di sini ada goals yang akan kita capai. Dari untuk network slicing sendiri, kami membagi 3, yaitu smart building untuk low bandwidth dan high latency. Kita implementasikan dengan sensor DHT11, lalu di smart city untuk mengimplementasikan high bandwidth dengan kamera, dan healthcare untuk low latency dengan sensor MAX 30102. Selanjutnya di sini ada arsitekturnya. Seperti yang teman-teman lihat di sini, bagian kanan ada 3 sensor, di mana ada smart city, healthcare, dan smart building yang terkonek langsung dengan Raspberry Pi 5. Lalu connect ke layer atasnya, yaitu ada OVS sebagai switch-nya, dengan OVS berjalan di Ubuntu 20. Lalu Flowvisor sebagai manajemen untuk slicing-nya, untuk mengarahkan ke masing-masing RIU controller-nya. Di sini kita menggunakan 3 RIU controller, controller untuk smart city, controller untuk healthcare, dan controller untuk smart building. Lalu di layer atas kita menggunakan database InfluxDB dan juga Grafana sebagai monitoringnya. Lalu di sini ada foto-foto terkait Raspberry Pi 5, server, dan juga router yang kami gunakan. Nah, di sini ada network setup-nya. Jadi kami menggunakan router yang kita namakan yang menggunakan MikroTik. Jadi untuk koneksi Raspberry Pi dengan PC atau server, kita menggunakan router, perantara router untuk menghasilkan jaringan yang sama. Oke, di sini adalah alat untuk generate traffic yang kami gunakan. Kami menggunakan Raspberry Pi 5 dan dipasangin oleh 3 sensor. Jadi yang pertama ini ada DHT11 digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. Terus ada heart rate sensor, kami menggunakan MAX 30102 untuk mengukur denyut nadi. Terus yang terakhir ini adalah kamera yang digunakan untuk sebagai representasi dari QoS yang membutuhkan bandwidth tinggi gitu. Oke, dari alat ini kami sambungkan ke routernya, dan dari router nyambung ke server yang dimana servernya itu berisi VM yang seperti OVS dan kontrolnya juga lain-lain. Terus ini untuk review VM-nya, kami menggunakan VMware Workstation di mana ada database-nya, OVS. Terus ini untuk worker di controllernya, ini untuk Flowvisor membuat slicing, dan kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya untuk purpose framework dari mesin targeting kami, dari di sini tuh bisa dibilang penggabungan dari 2 algoritma yang sudah ada. Yang pertama ada PPO dan kedua ada DGN. Terus lanjut, ini terdiri dari 5 fase. Yang pertama itu ada pengambilan raw state dari environment-nya, terus lanjut diproses ke dalam decision making proses, ada dwelling architecture sama policy strategy, baru masuk ke safety mechanism untuk pengambilan keputusannya agar tidak melanggar dari QoS yang sudah ditetapkan. Lanjut lagi ke phase 4, execution dan feedback. Di sini dari pengambilan keputusan model kami akan dimasukkan ke dalam buffer dan dilakukan juga learning dan optimization. Nah, untuk hasilnya sendiri, ini modelnya kami compare yang punya purpose kami itu yang SDA PPO. Bisa dilihat kalau untuk mencapai EPOS value itu memerlukan sekitar 2000 EPOS, dan untuk progresnya pun bisa dibilang lebih stabil daripada yang bawahnya. Namun untuk kekurangannya sendiri, untuk yang PPO dan juga DGN itu memakan kurang lebih setengah EPOS daripada yang kami ajukan, yaitu sekitar 1000 EPOS untuk mencapai loss value-nya itu di angka 0. Next slide lagi. Nah, ini untuk hasil yang model lain, dan untuk DGN dan double DGN. Bisa dilihat kalau lihat progresnya itu lebih menyebar, jadi bisa dibilang itu tidak stabil, yang dimana kalau di reinforcement learning itu model yang bagus itu model yang stabil. Bisa lanjut lagi. Nah, untuk hasil akhirnya, jadi kami menggunakan
delay sebagai parameter di SLA-nya atau Service Level Agreement, dan bisa dilihat di tabel sebelah kiri kalau violation kami itu di port 4 mencapai angka 0. Jadi port 4 ini untuk yang healthcare yang dimana memang ditujukan untuk prioritas dibandingkan dengan model-model lain atau yang tanpa model. Untuk total violation-nya kurang lebih 10% dengan highlight 0% di port 4 ketimbang model lain, dan untuk perbedaannya antar model tuh lumayan tinggi. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih.